warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya, Cumil. Cus nul ngambil ilmu. Jadi hari ini kita kedatangan sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Siapa lagi kalau bukan Numa. Jadi Numa ini adalah seorang trainer sekaligus mahasiswa psikologi dari Universitas Islam Negeri Salatiga. Yeay. Jadi hari ini kita mau bahas apa kira-kira? Gini guys, jadi sesuai dengan pelajar juga ya, kita kan seorang mahasiswa, cocok banget nih kalau kita bisa mengembangkan diri. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas tema besarnya yaitu adalah self-improvement. Wow. Jadi sebuah pengembangan diri ya untuk meningkatkan kualitas hidup kita seperti itu. Jadi bisa dijelaskan langsung dengan Mbak Numa ya. Oke, terima kasih Kak Cumil. Seru sekali ya kita podcast kali ini, namanya Poki. Dia apa itu Poki, panjangnya apa Kak Cumil? Podcast kita ya. Ya, kita banget gitu ya. Mungkin dari teman-teman bisa langsung subscribe, like, dan juga share video ini ya. di bawah ini. Di bawah ini. Oke guys, karena kita di sini akan membahas tentang self improvement. Sebenarnya apa sih self improvement itu? Dari Kak Cumil sendiri, self improvement itu menurut Kak Cumil apa? Suatu proses pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup sih. Kalau dari saya sendiri seperti itu. Betul sekali, proses pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, dari teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak punya tekanan dalam diri kita? Kayak contohnya mungkin di masa kecil kita memiliki luka batin ya, bullying ataupun hal-hal yang menguras energi kita sehingga kita sulit untuk maju ke depan gitu. Nah, ternyata beban-beban hidup itu kalau misalkan kita tidak bisa menyingkirkannya dengan baik, kita biarkan itu begitu saja, maka kita akan sulit nih untuk berkembang. Dan itu penting sekali untuk kita memahami potensi diri, kelebihan diri, dan kekurangan diri juga, sehingga kita bisa bangkit, kita bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi kalau self improvement itu ada nggak sih cara meningkatkan untuk self improvement? Karena seperti yang kita ketahui, banyak orang di luar sana itu mereka nggak tahu cara membangun diri itu gimana, kadang cara berbicara dengan orang itu saja tidak bisa begitu. Jadi ada nggak sih cara-cara untuk meningkatkan self improvement itu pada diri sendiri gitu? Oke, tentunya ada teman-teman. Cara nih yang pertama, kamu bisa to-do list, buat list apa sih misi yang akan kita hadapi, tantangan apa nih yang kita mulai agar kita tuh bisa lebih bervariasi hidupnya. Terus yang kedua, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang positif tentunya, kan itu penting banget. Kalau misalkan kita berkumpul dengan orang-orang yang toksik, wah serius deh, kita juga bakal ikutan toksik ya, kita jadi sakit hati sendiri gitu, terbebani kan jadinya, sehingga kita sulit untuk maju. Terus yang ketiga, setelah kita sudah ngebuat list, terus kita bisa melakukan BIR. Apa itu BIR? Belief, Impression, dan juga Repetition. Jadi kalau misalkan kita sudah mempercayai sesuatu, kita masukkan ke dalam otak dan alam bawah sadar kita, itu kita akan mempercayainya sehingga kita bisa maju gitu. Jadi sama seperti mindfulness ya, pakai kekuatan pikir kita seperti itu. Oh, jadi selain itu ada nggak sih metode untuk meningkatkan self improvement kita begitu? Oke, ada kawan. Jadi metode nih yang bisa kita gunakan, yang pertama kita bisa mengikuti mentoring. Mentoring itu apa? Seperti kayak kita tuh perlu guru ya, mentor sama dengan guru. Kita cari guru atau sosok seorang yang bisa mampu mendorong kita untuk lebih maju lagi. Jadi kalau misalkan guru itu disebut mentor, tapi kita disebut dengan mentis gitu. Mentis adalah kitanya yang ingin mengampu ilmu gitu pada mentornya. Biasanya kalau misalnya kita sudah punya mentor, itu otomatis kita lebih terarah lagi nih, apa yang sebaiknya kita perlu lakukan atau yang tidak perlu kita lakukan. Nah, yang kedua itu ada coaching. Coaching itu kayak misalkan kita butuh pelatihan ya, kita perlu pelatihan dari orang lain, terus orang lain itu untuk mendorong kita, mengingatkan lah istilahnya, kayak nendang gitu ya. Wah, nendang gak? Memang nendang kita untuk lebih, ayo buruan kamu tuh maju. Nah, itu namanya sesi coaching. Jadi bisa konsultasi tanpa kita memberi saran, itu coaching. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah metode coaching. Jadi kalau misalkan coaching itu kita butuh pelatih kan, diambil dari kata coach, pelatih ya. Kalau pelatih pemain sepak bola itu agak dorong-dorong gitu kan, harus ditendang, buru kamu. Sama aja.
Dalam metode ini pun juga kita perlu seseorang yang mampu mendorong kita tanpa adanya masukan atau saran gitu. Jadi kita nggak butuh masukan dari coaching, tapi kita menggali diri kita, potensi kita, terus baru kita cek ini udah cocok belum nih coach gitu. Jadi tanpa menasihati coachnya, itu lebih ke mendorong gitu aja. Ya, lebih memberikan semangat ya. Betul sekali. Jadi nanti kita yang mencari jawabannya itu dari diri kita sendiri, itu metode coaching. Nah, selanjutnya ada training nih. Jadi kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan. Apalagi kan banyak sekali ya pelatihan tentang yang mendukung diri kita untuk lebih baik lagi. Kayak contohnya misalkan kita ragu nih, takut berdiri di depan umum, itu bisa kita ikuti training public speaking dan begitu pun sebagainya. Seperti itu metodenya. Terus kita nih sebagai mahasiswa kampus ya, kadang kan ada yang juga belum bisa untuk mungkin ada nggak sih cara-cara gitu sebagai mahasiswa untuk ngembangin self improvement di lingkungan kampus gitu? Oke, terima kasih. Jadi kita tuh balik lagi ya ke langkah-langkah dia namanya terkenal ikigai. Pernah nggak sih teman-teman dengar ikigai Oh dari iya, Jepang? yang dari Jepang. Iya, itu betul ya? sekali. Agar kita lebih sukses, lebih sehat dan juga berumur panjang, di Jepang itu dikenal dengan ikigai karena banyak sekali kasus karoshi di sana yang bunuh diri akibat tekanan hidupnya tinggi ya. Jadi kalau bagi mahasiswa yang memiliki tekanan hidup tinggi itu bisa menerapkan ikigai. Nah, sebenarnya ikigai itu apa sih? Ikigai adalah seni berbahagia dalam hidup. Agar hidup kita lebih awet muda, lebih bahagia, tentunya lebih banyak positif yang akan kita ambil gitu ya untuk diri kita sendiri. Nah, langkah pertama agar kita bisa menentukan ikigai itu ada 4 elemen nih. Wah, apa tuh? Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu apa yang kita cintai. Kakus tuh tahu gak nih apa yang dicintai dalam diri? Kalau saya apa ya yang dicintai dalam diri? Doi gitu ya. Ada yang lagi nonton video ini jangan mungkin salah ya. satunya. Siapa tahu. Wah, siapa tahu. Tapi kesukaan-kesukaan dari Kak Cumil sendiri ya, selain mungkin menulis atau membaca, itu ada apa lagi? Bernyanyi sih. Saya tuh salah satu penyanyi kamar mandi. Oh, penyanyi kamar mandi. Pasti bayarannya tinggi sih penyanyi kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Jadi gimana nih caranya untuk ya kalau menurut ikigai itu gimana sih? Oke, jadi kalau misalnya kita untuk mengetahui nih gimana cara kita bisa mencintai sesuatu, kita harus melihat rutinitas kita terlebih dahulu dalam kesehariannya itu seperti apa. Contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh kita cek ada nggak sih hal yang kita cintai gitu. Coba dari Kak Cusno, dari bangun tidur nih sampai tidur lagi ada nggak yang dicintai atau dicintainya tidur gitu. Makan tidur, lebih ke rebahan banget ya Bang. Jadi kalau misalkan kita nih suka sama orang lain, bukan suka sama orang lain, maksudnya suka berbaur dan bersosialisasi dengan orang lain, itu bisa mengindikasikan kita memiliki potensi di bidang lain. Contohnya kayak saya sendiri ya, saya tuh suka banget untuk berkumpul bersama teman-teman. Nah, dari situ aku bisa melihat, oh iya kok berkumpul gini nih cocoknya di bidang apa sih? Apa yang harus aku cintai dari berkumpul bersama teman-teman? Oh, ternyata bisa dipakai untuk public speaking, bisa dipakai untuk MC dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang kedua itu elemen yang kedua, apa yang dunia butuhkan. Wah, sangar ya apa yang dunia butuhkan. Jangan jauh-jauh deh. Maksudnya apa yang dunia butuhkan itu kita lihat lingkup masyarakat. Contohnya ya, di dalam masyarakat itu banyak pengalaman atau bahkan pengetahuannya yang minim sekali. Biasanya kan masyarakat yang terdalam ya, yang pelosok banget, yang kurang ilmu. Nah, itu pasti butuh sosok guru. Butuh sosok pengajar gitu kan. Nah, maka masyarakat atau yang diartikan dunia ini berarti butuh sosok seorang guru. Jadi kita bisa melihat diri kita ini dibutuhkan gak sih di dunia seperti itu. Atau nggak usah mikirin dunia terlalu global ya, terlalu global. Jadi kita bisa ambil secara yang terkecil masyarakat terlebih dahulu. Terus di elemen yang ketiga itu tuh kita dibayar untuk apa? Maksudnya kita misal contoh tadi guru ya, kita tuh dibayar gak sih sebagai seorang guru? Oh, ini agak menyinggung ya. Jurang ya. Dark jokes banget. Maksudnya kita tuh sebagai seorang guru, profesi sebagai seorang guru itu kita dibayar nggak sih? Kalau misalkan nggak dibayar ya kita kan sebagai manusia, makhluk hidup ya nggak menutup kemungkinan pasti butuh ya namanya bayaran gitu untuk kehidupan cuan gitu. Jadi setelah kita mengetahui kita tuh dibayar jadi seorang guru, insya Allah hidup kita juga akan lebih bermakna lagi, kita lebih menemukan kebahagiaan. Nah, selanjutnya itu adalah
keahlian. Nah, Keahlian, betul sekali. skill ya. Betul sekali. Kita menjadi seorang guru tapi kita nggak ahli dalam memainkan peran seorang guru ini seperti apa, ya kita bakal kelibas oleh orang lain gitu. Bisa kelewat. Maka itu penting kita untuk mengetahui keahlian yang kita miliki itu apa. Jadi kayak hidup itu lebih ke perlombaan. Betul sekali. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, misal kita berpikir konservatif, maka kita tidak akan berkembang seperti itu ya. Betul, itu maksud saya. Cocok. Kemudian ada nggak sih tips-tipsnya gitu sebagai mahasiswa agar lebih meningkatkan kehidupan mereka gitu di lingkungan kampus gitu. Lingkungan kampus ya. Di lingkungan kampus tuh mahasiswa identik dengan banyak tugas nih sih. Iya. Banyak tugas banget ya. Jadi mungkin sulit untuk manage waktu kan. Betul sekali. Terus? Manage waktu. Nah, itu bisa kita coba dari membuat list. Nah, itu ada yang namanya apa ya, kalau itu SMART. SMART itu bisa spesifik, terus measurable, A-nya apa ya, saya lupa, pokoknya realistik dan juga time bound. Jadi saat kita menulis atau membayangkan sesuatu atau ingin memimpikan sesuatu, meraih sesuatu itu harus spesifik dan jelas gitu. Harus digambar, kayak misalkan contoh kita pengen punya mobil Alphard. Iya. Kita mau mobil Alphardnya itu yang tipe seperti apa, warnanya apa, harus jelas, dan kapan kita punya mobil Alphardnya itu gitu. Terus time bound-nya dalam berapa jangka waktu kita bisa memiliki mobil tersebut. Terus juga kita harus berpikir realistis ini sesuaikan dengan budget kita ya. Percuma kita memikirkan mobil Alphard tapi ternyata budgetnya nol, nihil sekali, itu tidak akan mungkin tercapai gitu. Jadi harus kita ngelis aja gitu, ngelis apa yang kita inginkan agar supaya kita lebih berkembang lagi gitu sebagai seorang mahasiswa. Oh iya, jangan lupa tetap kita harus mengetahui apa yang kita cintai agar potensi kita juga bisa digali dari rasa cinta itu. Bukan doi ya, tapi yang lain. Bukan doi. Jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang self improvement itu apa sih. Jadi sudah dijelaskan bahwa untuk mengembangkan diri, dan ada pun salah satu caranya yaitu dengan mengikuti kehidupan ikigai, tren di Jepang ya. Betul Kemudian sekali. ada juga membuat to-do list sebagai mahasiswa, dan juga mungkin mengikuti organisasi dan mentoring, training dan coaching tadi. Jadi mungkin seperti itu. Ada tidak dari pembicara Mbak Nurma ini mungkin motivasi untuk teman-teman untuk lebih meningkatkan self improvement mereka sebelum kita tutup nih podcast hari ini? Jadi ada slogan atau motto dalam hidup saya yaitu when there is a will, there is a way. Jadi ketika kita memiliki keinginan, pasti itu ada jalan. Jadi kita nggak perlu takut nih untuk bermimpi setinggi langit, ya setinggi apapun. Kita berhak memiliki mimpi dan kita berhak untuk mewujudkannya dan merealisasikannya. Saya Nurma Firdaus dan see you. Oh ya, jadi pesan yang kita ambil dari motivator seorang trainer yang kita undang hari ini adalah jangan takut untuk bermimpi. Jadi mimpilah setinggi mungkin dan jangan pernah takut, intinya. Kurang lebih podcast hari ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.